Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita seperti waktu-waktu yang lalu dengan lambat dulu. Jadi kalau kesebelasan itu Jerman ya, mesin diesel, lambat lama baru permainan dalam tempo yang cepat. Jadi nggak seperti Inggris. Inggris tuh begitu mulai 0 detik dia langsung gaspol gitu, lain. Bentar, minum dulu, bismillah. Oke, sampai detik ini pertanyaanku belum ada yang jawab. Jadi kalian juga sepertinya tidak mengerti dengan pertanyaan itu. Maka disinilah berkali-kali aku bilang, manusia itu tercipta sebagai makhluk budaya. Artinya dalam hidup dan kehidupan kita itu kita tidak lepas dengan budaya. Yang jadi masalah ketika Anda tidak belajar tentang budaya Anda. Jadi Anda kehilangan jejak. Gitu loh. Ya. Nah, bahasa itu termasuk dari bagian budaya. Walaupun awalnya bahasa itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Seperti yang aku jelaskan beberapa episode yang lalu. Ya begitulah cara Allah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Adam sebuah alat komunikasi yang namanya bahasa. Itulah bahasa firman. Dari bahasa firman inilah nanti kemudian kita menduplikasi ya bahasa-bahasa yang ada menjadi bahasa budaya itu. Jadi kita itu sebenarnya lahir tuh nggak ngerti apa-apa. Jadi nggak usah sok pinter keminter, enggak. Semua manusia itu natural. Al-Quran mengatakan begitu. Gampangnya beginilah ya. Aku nggak usah buka-buka ayat berapa yang kamu carilah daripada nanti waktu habis ya. Manusia itu siapapun dia, kayak ras apapun dia, kayak lahir di bumi manapun dia, kayak ketika dia keluar dari rahim bunda, itu nggak ngerti apa-apa. Begitu juga Kanjeng Nabi Adam, begitu dia diciptakan, jebret, Adam nggak ngerti apa-apa. Kalau komputer itu namanya, hard disknya itu belum diisi, gitu loh. Nah, termasuk bahasa. Kan aku sudah ngomong, aku tahu bahasa dari bapak ibuku dari bapak ibunya. Begitu seterusnya begitu ke atas. Kalau ini kita tarik sampai ke Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Adam tahu bahasa dari mana? Dari Allah, gitu loh. Jadi kita ini lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siapapun dia, apapun rasnya, dimanapun dia dilahirkan, kita dalam keadaan lahir tidak tahu apa-apa, alias blow on, masih blow on semua. Maka itu ada sebuah proses belajar. Dan supaya kita tidak tetap blow on, di ayat berikutnya juga dikatakan Allah memberikan alat kepada kita yang namanya pendengaran, penglihatan, dan pemikiran. Jadi kalbu itu diantara para mufassirin itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia hati, ada dia pusat kesadaran atau otak atau kecerdasan. Jadi ini alat-alat untuk menangkap ilmu. Artinya kita awalnya nggak punya ilmu, gitu loh. Kita menangkap ilmu dari Allah, gitu loh. Ya, bahasa itu termasuk budaya. Nah, bahasa kita ya itu sebagai bangsa Indonesia itu satu rumpun dengan bahasa Malaysia, yaitu rumpun kita bahasa Melayu. Jadi cikal bakal bahasa kita itu bahasa Melayu yang nanti ditetapkan oleh Sumpah Pemuda itu ya menjadi bahasa Indonesia.
Sejarahnya begitu. Dan aku sudah jelaskan mengapa perlunya kita satu bahasa. Dalam persatuan itu perlu kesatuan. Pertama, kesatuan bahasa yang kita gunakan. Makanya ada peribahasa mengatakan, kalau ada perselisihan, bahasanya dulu disamakan. Nah, itu mengandung makna yang bermacam-macam itu. Kata, bahasanya dulu disamakan. Nah, untuk menyambut kemerdekaan kita, ya, jauh-jauh hari sudah persiapkan kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu salah satu sumpah di antara 3 sumpah. Para petinggi-petinggi, pionir-pionir, pejuang-pejuang, pemuda-pemuda kita pada saat itu. Ya. Dan bahasa Indonesia ini cikal bakalnya adalah bahasa Melayu. Gitu. Nah, aku kembali tanya lagi. Kowe iki ro apa ora? Kamu itu ngerti apa enggak? Kalau kamu baca terjemahan Al-Quran, ya, nih terjemahan Al-Quran nih, ya, yang terjemahannya nih ya. Kenapa Allah tidak pernah disebut dengan saya? Kenapa? Jadi, aku ini objektif ya. Ketika benar aku bilang benar. Ketika salah ya aku bilang salah. Siapapun dia nggak ada urusan. Nggak ada urusan sama aku. Orang aku nggak bergantung dia kok. Kalau dia benar aku bilang benar. Kalau dia salah aku bilang salah. Itu berpikir objektif. Depak ini benar. Karena memang pada konteks ini dia benar. Nanti kok konteks dia salah aku bilang salah. Dalam konteks terjemahan ini Depak benar bahwa Allah itu tidak pernah pakai dhamir, ya. Saya tidak pernah, tapi Allah itu selalu pakai dhamir aku. Nih, dhamir yang dipakai Allah yaitu selalu menyebut dirinya aku, tidak pernah saya. Pertanyaannya, kenapa? Kowe ngerti nggak kowe? Nggak ada yang bisa jawab kan? Ya kamu nggak ngerti budaya, bagaimana kamu bisa jawab? Makanya kajian-kajian kita ini diharapkan bisa, ya kalau nggak menghilangkan sama sekali minimal mengurangi kebodohan itu loh. Blow on itu supaya sedikit berkurang. Sehingga ngerti itu. Aduh, kok gatel ini. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Ini di sini. Ya? Ya? Ngerti kamu? Kenapa? Jadi begini, ini juga ada hubungannya dengan kemarin bahwa nanti lihat di episode tentang anak Allah, ya. Tentang anak Allah itu kita tidak lagi menggunakan istilah anak dalam bentuk keakraban, ya. Di dalam Al-Qur'an itu menggunakan kata hamba, abdi. Itu penjelasannya di topik video tentang anak Allah dalam perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Di sana udah dikupas tuntas, ya. Jadi begini, lihat ya, topik kita tentang saya saat ini, ya, tentang saya, supaya kamu itu ngerti. Asal katanya itu begini loh, hamba. Sorry. Hamba sahaya. Tumben tulisanku pagi ini bagus. Karena kopinya cocok banget gitu mungkin ya. Hamba sahaya. Asal katanya itu ini loh. Hamba sahaya. Dan ini nggak bisa dipotong. Karena ini idiom atau kata majemuk gitu ya. Hamba sahaya. Kemudian ini ada yang mengambil, berkembang ini ya. Terpisah dia jadi dua begini. Ada yang mengambil ini menjadi amboi. Amboi. Ya. Ada yang mengambil ini saja menjadi saya. Ya. Kemudian nanti dalam dialek Betawi itu saya. Ya. Berkembang lagi nanti aye. Ya bahasa itu begitu.
Kalau Amboy ini, kalau ini Betawi ya. Ini Betawi, saudara kita di Betawi. Ini ingatku di daerah Sumatera Barat atau Padang sana. Ya. Jadi ada yang mau dari hamba sahaya, ini ada yang mengambil hambanya aja menjadi Amboy. Ada yang mengambil sahayanya, hanya hilang menjadi saya. Kemudian saya menjadi saya S-nya hilang menjadi aye. Gitu loh. Nah, dalam kebahasaan keindonesiaan kita, ya, itu biasanya yang digunakan itu yang ini. Saya. Nih ya. Saya. Dari sini kamu tahu. Seharusnya sudah tahu. Kenapa Allah itu di terjemahan-terjemahan edisi Indonesia, ini dalam konteks kita loh ya. Bukan konteks bahasa negara lain, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Terserah mereka mau apa aja. Ini urusan kita, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia gitu, yang punya bahasa tersendiri. Kenapa? Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nah, gitu kalau kami orang Jawa bilang. Allah yang Maha Agung itu tidak pernah disebut dengan saya. Sudah ngerti kan di sini? Kan sejarahnya sudah aku ungkapkan. Ngerti belum? Kalau belum ngerti, aku kasih ngerti lagi. Karena Allah itu bukan hamba. Allah itu bukan hamba. Saya itu berawal dari kata hamba sahaya. Sedangkan Allah itu bukan hamba. Jadi tidak mungkin terjemahan Allah itu menggunakan kata saya. Tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan dengan dhamir kegagahannya, aku. Aku, bukan saya. Disitulah maka Depak telah menerjemahkan dengan tepat dan benar, selalu menggunakan kata ganti Allah itu ketika menyebut dirinya aku, bukan saya. Karena saya itu berasal dari kata hamba sahaya, sedangkan Allah itu bukan hamba. Jelas sampai di sini? Kalau nggak jelas, belajar lagi dan jangan pernah bosan. Pelajari budayamu supaya kamu ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.